Oke, pada kesempatan kali ini di sini kita ngebahas tentang bagaimana caranya kita itu membuat sebuah web short URL sendiri. Nah, kalau misalnya kalian itu tahu yang namanya kayak Bitly, misalnya kalian itu taruh link yang panjang itu kan ke situ biar nanti jadi pendek. Nah, di sini kita akan coba untuk buat itu di Chromebook, bro. Oke, di sini yang penting di sini kalian udah lihat di videoku sebelumnya. Jadi kalian perlu untuk hosting, teman-teman, karena ini akan online ya. Ini online sehingga nantinya di sini kita memerlukan hosting. Atau kalau misalnya kalian mau hosting sendiri gitu ya, buat hosting sendiri itu gratis, tapi kalian pasti akan mengeluarkan biaya listrik dan lain sebagainya. Karena apa? Karena komputer itu nyala terus, teman-teman ya. Komputer atau perangkat yang kalian gunakan untuk hosting itu harus terhubung ke internet, nyala terus, dan kalian ya juga perlu pakai data ya, teman-teman ya. Jadi tidak sekedar listrik saja, bro. Oke, makanya itulah keuntungan ketika kita itu menggunakan hosting. Kita nggak usah mikirin kayak gitu, tinggal kita bayar per bulan gitu ya, seperti itu, bro. Dan untuk situs kita itu dapat online 1 kali 24 jam. Oke, langsung aja di sini kita buka ID web host. Di sini langsung login, teman-teman. Setelah itu di sini kita login, teman-teman. Pastikan di sini kode validasinya. Oh ya, aku kan udah pakai ini ya, aku lupa, teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi aku udah pakai ini N1GJV, N huruf besar ya, N1GJV. Nah, seperti ini sudah kita centang saja. Ingat, saya masuk, jadi biar nanti tidak login terus ya, teman-teman ya. Yang penting di PC yang sama gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, sudah. Nah, di sini kita bisa ke dashboard. Nah, di sini kita bisa langsung ke dashboard, layanan seperti ini. Oke, layanan. Setelah itu AWS Home, kita klik. Nah, seperti ini. Langsung login ke cPanel seperti ini, teman-teman. Oke, nah ini adalah cPanel dari ID web host yang kita hosting, teman-teman. Nah, di sini ya. Jadi kelebihannya ada cPanel, udah ada cPanel kayak gini, teman-teman ya, seperti ini. Jadi ini tuh cPanel itu sebenarnya ada langganan berbayar, karena kita sudah hosting di sini, maka di sini kita dapat gratis. Jadi kita bisa memanajemen resource yang kita miliki di sini, yang kita sewa. Oke, teman-teman. Nah, di sini ya kalian bisa lihat, pertama kali di sini kita perlu menuju ke sini, teman-teman, ke bagian domain. Nah, seperti ini. Jadi kita akan buat web subdomainnya dulu, karena di sini kita akan pakai subdomain, teman-teman. Oke. Nah, cara buatnya langsung aja menuju ke domain yang ada di sini, langsung ke domain seperti ini. Jadi ini sesuaikan juga dengan paket yang kalian sewa gitu ya, teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa langsung create new domain. Oke, setelah itu di sini kalian bisa kasih nama ya, teman-teman ya. Misalnya di sini aku akan pakai ya link. Nah, seperti ini, tar huruf kecil ya, link. Nah, dan di sini kalian centang ya, karena kita buat subdomain, teman-teman. Jadi seperti ini, kita akan buat folder baru yang namanya link, teman-teman. Seperti ini. Oke, di sini kita akan pakai seperti ini, teman-teman. Jadi nanti alamat domainnya adalah ini, subdomainnya, dan di sini untuk foldernya ini, teman-teman. Nah, di sini biar nggak kepanjangan kayak gini, teman-teman, itu kita kasih gini aja ya di sini. Jadi nanti itu namanya akan link gitu aja, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi public HTML link. Oke, setelah itu kalian bisa submit, teman-teman. Lalu dia akan buat ya, teman-teman ya, dia akan buat subdomainnya. Oke, kita sudah buat subdomain. Setelah itu kita pergi ke Softaculous. Nah, di sini kita akan pakai yang namanya ini ya, di bawah ini, teman-teman. Jadi kalian pergi ke bagian outer. Oke, di sini juga ada slims. Kita pakai your ls ini. Oke, yaps, ini dia. Jadi your ls ini adalah CMS untuk kita memudahkan kita membuat itu tadi ya, teman-teman, website. Untuk menyederhanakan, sebenarnya di sini kita kalau menyederhanakan harus pakai yang
pendek ya teman-teman ya, kayak Bitly kayak gitu kan pendek gitu ya teman-teman ya. Tapi domain pendek itu mahal teman-teman ya, mahal. Nah di sini kita akan demoin buat kalian gitu ya. Di sini pakai ini teman-teman, CMS ya, jadi kita tidak buat dari awal gitu ya, karena dari awal itu mesti akan panjang banget teman-teman, dan aku juga tidak terlalu menguasai untuk itu teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Jadi your LS adalah CMS untuk membuat short URL website, dan dia hanya membutuhkan 8 MB-an doang gitu ya teman-teman, seperti itu. Nah ini kita bisa langsung install. Caranya di sini kan kalian bisa pilih quick install atau custom install. Nah di sini aku biasanya akan custom install teman-teman. Kenapa? Karena di sini tuh aku tidak install di website utama gitu ya, atau ke domain utama ya. Jadi kita perlu hati-hati. Nah, di sini kita pilih yang ada di sini nih, karena di sini untuk paket yang sudah kita beli itu kan free SSL. Jadi nanti subdomainnya juga sama. Oke, nah di sini kita bisa pilih yang ada di sini nih ya, teman-teman, karena ini defaultnya HTTP. Jadi di sini kita udah termasuk SSL, sehingga nanti subdomainnya itu juga dia sudah gratis SSL semua ya teman-teman. Jadi misalnya kita buat subdomain lagi gitu ya. Nah kita pilih yang HTTPS ya teman-teman ya, dan ini jangan ada www-nya ya teman-teman ya, karena kita pakai yang subdomain. Oke, kita pilih ke link teman-teman, link R4C Project. Nah di sini kita bisa gini kan ya, kosongin, jadi nanti biar dia tidak ada ke directory lain gitu ya. Jadi itu kan nanti kalau tambahin kayak gini nanti panjang teman-teman. Jadi biar nanti langsung link.r4cproject.com. Sudah seperti itu, tinggal kita kasih username password teman-teman. Oke, seperti ini aja teman-teman. Dan untuk ininya, set name-nya aku lupa ya, kita pakai ini short link. Nah sudah seperti ini. Sebenarnya kalian bisa ngatur berbagai macam pengaturan yang ada di sini teman-teman, tapi ini yang penting adalah ini set name, username, dan password sudah. Dan untuk advance lainnya itu termasuk database. Di sini kalian bisa atur, di sini kalian bisa custom sesuai dengan yang kalian inginkan, tapi di sini aku biar seperti ini aja teman-teman. Dan ini kalau misalnya kalian mau atau upgrade, kalau misalnya nanti dari URL gitu tadi, dari CMS-nya itu ada update, nanti dia akan langsung auto update. Nah, di sini kalian juga bisa backup ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian ini aktifkan backup, otomatis dia akan mengurangi penyimpanan kalian teman-teman, seperti itu, karena dia akan memakan space penyimpanan hosting kalian seperti itu. Dan di sini untuk backup locationnya, di sini kalau default nanti dia akan disamakan dengan yang lain gitu ya teman, yang sudah kalian buat website di subdomain yang sudah kalian buat. Oke, kalau sudah di sini kalian bisa install dah teman-teman, seperti itu gitu ya teman-teman ya. Kalau pakai CMS itu gampang teman-teman ya, gampang. Nah di sini ya, kalau kalian lihat di sini required PHP version greater than equal 7.4, dan di sini versinya segini. Nah ini ada permasalahan nih teman-teman, jadi dia itu butuh ini ya, PHP-nya ya, butuh PHP segini ya, 7.4. Dan sekarang di sini PHP yang hosting kita itu 7.2. Nah, di sini tinggal kita ini ya, do you wish to enable PHP 74? Oke, dan kita bisa aktifkan seperti ini teman-teman. Nanti dia akan otomatis, atau kita bisa atur secara manual. Nah, tetapi kita tidak bahas di sini ya teman-teman ya. Kita lah bahas di video yang lain ya teman-teman. Karena di sini hal ini juga penting teman-teman ya, seperti ini. Nah ketika kita kita ganti dari PHP yang sebelumnya ke PHP yang terbaru kayak gini, ini kemungkinan bisa terjadi isu teman-teman, isu atau permasalahan terhadap instalasi sebelumnya ya, kayak gitu. Biasanya yang sering terjadi konflik itu kayak open chart gitu ya teman-teman. Open chart itu ya, jadi kalau misalnya ganti PHP itu biasanya kan ada isu. Nah kita ganti aja seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, sudah, langsung aja install teman-teman. Jadi nanti dia akan langsung otomatis dia akan ngubah, oke, dia akan ngubah PHP-nya ke 7.4. Nah itu tadi ya, ketergantungan itu yang perlu kita maklumi ya teman-teman ya. Di sini itu di pemrograman kayak gitu ya, beda versi PHP itu juga beda gitu ya.
Jadi dasar kalian itu apa, buatnya itu pakai yang versi berapa. Apalagi kalau misalnya tidak terlalu jauh, biasanya juga tidak terlalu berbeda ya teman-teman ya. Misalnya 7.2 ke 7.4 itu biasanya tidak terlalu berbeda. Tapi kalau misalnya udah yang sebelumnya PHP yang lawas jadul, itu tentu juga udah ya banyak sekali isu nantinya teman-teman ya. Oke, congratulations, software was installed successfully. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat sebuah website, sebenarnya pemendekan URL menggunakan Chromebook ya teman-teman ya. Jadi di sini aku menggunakan Chromebook, dan kenapa kok ini aku pakai ini, karena ini kan dia support ini teman-teman ya. Jadi kita udah bahas sebelumnya, kalian bisa lihat di videoku yang aku cantumkan di deskripsi. Jadi ini ada Logitech K380. Kita bisa beralih dari PC ke Chromebook dengan gampang. Oke, seperti itu bro. Nah di sini kita akan langsung aja demokan kepada kalian ya teman-teman ya, karena di sini kan ini bentuknya cuma link ya teman-teman ya, jadi tidak ada gambar dan lain sebagainya gitu kan teman-teman, sehingga ini tidak terlalu memakan penyimpanan kita bro, seperti ini. Nah kita bisa langsung klik seperti ini, kita buka. Oke, kita buka pakai ini ya teman-teman ya, tekan ini klik gitu kan. Nah seperti ini kita bisa login. Oke, login ya. Oke, nah seperti ini. Nah nanti kalau misalnya kita ada link kayak gitu, kita bisa langsung kayak gini nih tuh, contoh ya sekarang ya. Ini masih ini belum digunakan untuk publik ya teman-teman ya, tidak digunakan untuk publik, tadi buat diri kita sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya nanti digunakan untuk publik tentu akan banyak sekali dan bandwidth kita gitu ya. Nanti bandwidth dan lain sebagainya, walaupun di sini bandwidthnya sepertinya tidak di unmeter ya, atau tidak di meteri. Nah seperti ini kita akan buka. Nah ini ada salah satu contoh teman-teman ya. Misalnya di sini aku kan punya website. Nah di sini aku mau sederhanakan ini dia teman-teman. Jadi yang ada di sini ya, aku mau sederhanakan ini nih. Jadi linknya ini misalnya biar nggak kepanjangan gitu kan, copy, lalu di sini kita masukkan ke sini teman-teman. Nah sudah, ini kalian bisa diisi, bisa isi atau enggak teman-teman, terserah kalian. Di sini buat ini teman-teman penanda ya. Di sini misalnya ya, kalian kasih tag. Nah seperti ini ya, kalian short. Oke sudah. Oke sudah selesai teman-teman, dan ini sudah berhasil ya. Nah ini adalah linknya teman-teman ya, linknya seperti ini. Kita bisa langsung copy, ini sudah di copy ya. Lalu kita coba buka di incognito window. Nah seperti untuk tes ya teman-teman ya, seperti ini, paste. Nah ini ya link. Nah ini custom URL-nya. Kalau kalian biasa pakai ini ya, tapi pakai Bitly gitu ya. Bitly kan biasanya juga kita bisa custom, cuman kan yang berbayar kan. Nah tapi sekarang kita sudah bisa custom sendiri nih, sesuaikan dengan apa yang kalian gunakan ini. Jadi misalnya di sini kalian pakai Rahman Cyber, nanti kalau misalnya orang akses ini, dia akan langsung menuju ke situ, ke itu tadi teman-teman, ke yang sudah kita daftarkan. Nah kan langsung ya teman-teman, dan ini adalah short URL teman-teman. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat sebuah website untuk menyederhanakan link gitu ya teman-teman ya. Ini sangat cocok banget misalnya kalian mau buat sebuah event dan lain sebagainya, misalnya dari Google Form gitu kan, panjang banget itu URL-nya nih. Jadi kalian bisa custom di sini gitu ya, sesuaikan dengan domain kalian. Memang kalau domain yang digitnya itu kecil sedikit itu ya, misalnya 2 digit atau 3 digit itu mahal teman-teman biasanya ya. 3 digit itu mahal ya, apalagi 1 digit itu ya, cuman satu doang, misalnya x.com kayak gitu kan, cuman 1 digit itu X, itu mahal banget itu ya, bisa sampai puluhan juta gitu kan teman-teman. Nah tetapi di sini kita pakai ini aja, pakai yang sudah kita miliki gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ini memudahkan untuk kita membuat ini. Kita modal hosting aja bro, seperti itu, dan bisa, karena di sini tidak untuk publik ya teman-teman. Jadi ini untuk kita sendiri kayak gini, sehingga kita tidak perlu khawatir untuk masalah resource kita berkurang dan lain sebagainya ya. Misalnya terlalu banyak visitor itu kan juga sama aja teman-teman. Itu biasanya kan akan, karena kalau misalnya untuk hosting yang harganya ini agak murah-murah ini, biasanya nanti akan dibatas ya, atau akan ada batasan gitu ya. Bayangkan kalau sehari itu udah ada 1 juta pengakses, itu ya jelas sudah nggak bisa. Biasanya cuman berapa ya, nggak sampai 1 juta kayak gitu teman-teman gitu. Kecuali kalau misalnya kita langganan yang
lebih tinggi gitu kan per bulannya gitu kan. Oke. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah berhasil, dan di sini ya, ini aku tunjukkan secara langsung teman-teman. Kalau Chromebook itu dia juga bisa kita gunakan. Kalau yang berkaitan dengan browser kayak gini tuh bisa teman-teman. Oke. Jadi kita sudah bisa kayak gini untuk buat website itu ya. Itu kan kita ngakses, cuman ngakses doang dari browser kita ngakses dari hosting kita yang ada di sana ya. Jadi kita sewa, itu hanya kita sewa ya, sewa komputer. Komputer yang sudah di online kan sudah ada infrastruktur untuk internet dan lain sebagainya, sehingga orang akses itu juga akan cepet ya, tidak terlalu lemot lah. Kalau misalnya di sini kita mau buat sendiri gitu kan, belum koneksi internet kita di sini aja koneksi internet masih langganan yang 1,5 MB itu teman, megabit, 1,5 megabit itu ya buatnya. Ya gimana ya, jadi memang internet di Indonesia itu mahal teman-teman ya. Jadi ya kayak gini lah teman-teman ya. Oh ya, di sini yang penting itu kan dapat itu ya, dapat informasi kalau dari Kominfo itu mau 100 MB minimal gitu ya. Tentu di sini kalau aku pikir-pikir ya agak susah kayak teman-teman. Kalau misalnya kita lihat perusahaan-perusahaan itu kan ngejar profit itu ya, tapi kita coba lihat aja deh kayak gitu. Soalnya kalau misalnya nanti internet cepat dengan harga yang murah, tentu semua itu akan pemerataan teman-teman, semua orang bisa menikmati hal itu. Cuman nanti kalau misalnya ini nanti akan berdampak pada harga yang naik, ya sama aja sih. Jadi yang udah punya dana, udah punya uang, itu yang dia bisa menikmati hal itu bro ya. Ya seperti itu, just like that. Oke. Nah jadi seperti itu teman-teman, kita bisa, kalau sudah ya, kita bisa logout teman-teman. Jadi ketika kita logout kayak gini, itu tetap teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu ngakses dimanapun kalian berada, seperti ini tadi teman-teman ya, kita akses ini teman-teman, nanti dia akan langsung menuju ke sini gitu ya, sudah. Jadi walaupun kita logout, nah itu adalah shorter URL gitu ya, gitu bro. Oke, dan untuk yang lain-lain ya, kalau kalian mau customize, yang penting ini fungsinya teman-teman. Kalau aku nanti kalau misalnya kalian mau custom ininya, kalian kasih logo kalian dan lain sebagainya, ya sudah. Nanti kan ini kan juga sudah ada di sini nih, admin interface. Di sini kalian bisa atur di sini teman-teman. Oh ternyata nggak ada teman-teman ya. Oh ternyata gak ada, ini harus custom lagi teman-teman. Ini ada plugin, beberapa plugin yang kita bisa aktifkan teman-teman seperti ini. Cuman kita tidak bisa customize untuk ininya ya, customize untuk itu tadi ini kayak gambar dan lain sebagainya, itu nggak ada ternyata. Oke, tapi nggak masalah teman-teman, yang penting kan ininya teman-teman ya. Nah ini ya short URL nya, ini yang terpenting itu teman-teman, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu pembahasan kali ini teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.